Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kanzalika dan dua rekan saya Dina Ayu dan Filomena dari kelompok 7 kelas A Prodi PGSD. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Sebelum wawancara dimulai, izin Ibu untuk memperkenalkan diri dan saat ini boleh tahu sudah mengajar di daerah mana, Bu? Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rifa Tusnia. Kamu bisa panggil Ibu Rifa aja ya. Nah, terus saya mengajar di SDN Jatiluhur 4 di Kota Bekasi. Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Baik, pertanyaan pertama, apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru bahasa Inggris, Bu? Satu, saya senang ya dengan belajar bahasa Inggris. Terus ya mungkin sebenarnya saya kuliah PGSD ya, makanya terjunnya tapi jadi guru bahasa Inggris. Ya karena di sekolah juga sudah bertahun-tahun saya yang megang pelajaran bahasa Inggris, makanya nggak ada yang gantiin. Walaupun PGSD kan harusnya guru kelas, ya, tapi saya mengajar bahasa Inggris. Dipercaya bahasa Inggris aja. Kemudian, adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses belajar? Upaya tentang apa dulu nih upayanya? Upaya yang dipersiapkan untuk selama proses belajar, Bu. Proses pembelajaran ya? Iya. Itu seperti buat RPP atau gimana? Ya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, upaya pembelajaran kita mempersiapkan RPP yang sesuai dengan materi yang akan dijelaskan ke anak-anak. Ya, sesuai silabus juga ya Mbak ya. Terus upayanya agar selain itu juga upayanya tentang apanya nih? Upaya untuk mempersiapkan pembelajaran, Bu. Oh iya, untuk mempersiapkan pembelajaran itu kita harus siap RPP, jurnal harian. Terus target kita mengajar hari itu seperti apa. Misalnya anak-anak ini saya akan kasih target untuk alfabet. Nah, hari ini misalkan A sampai dengan huruf A until Q. Misalkan A sampai K hari ini harus bisa semua anak-anak. Nah, jadi kita setiap per minggu kita harus punya target biar anak-anak tuh bisa menghafalkan di rumah. Dengan kita juga bisa membangkitkan semangat anak-anak dengan menggunakan games misalnya seperti itu, atau bermain kartu untuk pengenalan alfabet ya untuk di kelas 1 misalnya seperti itu. Ya, baik, selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, model pembelajaran apa sih yang biasa digunakan, Bu? Kita untuk modelnya ini kayak seperti yang tadi Bu bilang game ya, mempersiapkan game. Iya, kita membuat game yang menarik dalam bahan ajar tersebut seperti ada puzzle word, puzzle crossword, bisa Edu Candy, kita menggunakan itu biar anak-anak menarik. Belajarnya juga membangkitkan semangat mereka belajar. Kan kalau kita monoton aja ya, anak-anak juga bosan. Iya. Anak-anak bosan. Kalau ya kalian juga kan kayak misalnya kalau guru bahasa Inggrisnya
kok begini banget sih, nggak ada interaktif kayak gimana ke mahasiswa. Pasti kan bete ya kalau guru bahasa Inggrisnya ibaratnya kaku lah. Kita harus bisa menyemangati anak-anak bagaimana caranya agar mereka bisa suka dengan pelajaran bahasa Inggris gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kemampuan rata-rata peserta didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan, Bu? Waduh, rata-rata di sini sebenarnya minim banget ya, Mbak. Iya. Minim. Yang bisa ya bisa, yang sedang kemampuannya sedang, yang lower ya lower. Ya seperti itu. Tergantung dari kemampuan anak-anak itu sendiri. Ya paling sekitar 70% lah yang 65% yang bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris. 65% aja. Kan dari faktor pendukung juga bisa pengaruh fasilitas, didukung dari sekolah, seperti itu, dari orang tua. Kemudian, apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi, Bu? Ya, sangat. Ketika daring, kesulitannya ini anak-anak tuh untuk menghafal vocabulary ini sangat rumit karena terbatas waktu. Nah terus ketika misalnya kita mau mengadakan conversation dan temannya ini kan nggak ada teman untuk berlatih, jadi kita ya pure aja seperti ini nih, gitu, ibaratnya nggak bisa untuk bagi kelompok atau ketemu karena di masa pandemi kan ya Mbak ya, sekarang ini juga ribet juga. Terus kesulitannya dari anak juga internet. Kadang gawainya nggak memadai, gawainya juga. HP-nya tuh nggak support kadang. Ya, tapi kita ngadain luring juga di sekolah, misalnya paketnya nggak ada, Miss. Ya udah ke sekolah aja, paling sekitar 3-4 orang yang ke sekolah untuk kita bantu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Kemudian, apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi guru bahasa Inggris hingga saat ini? Ya, pengalaman sukanya ya, saya senang anak-anak ketika masuk SMP. Nah, satu lagi, bahasa Inggris kan nggak ada ya di K13 ya. Iya. Nah, jadi kita ini masuk muatan lokal, terus termasuk ekstrakurikuler juga. Nah, makanya kita mengadakan di sekolah, kalau kita luring, ada namanya English Day. English Day setiap hari Sabtu. Jadi ekstrakurikuler itu English Day. Jadi anak-anak bisa bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Nah, terus sukanya itu saya senang ketika anak-anak itu bisa mencapai target. Saya kepuasan saya sendiri. Nah, terus ketika di SMP, ketika dia lulus, dan alhamdulillah nilai bahasa Inggrisnya ya cukup lumayan oke juga, karena mereka juga senang ya dengan gurunya. Kan kalau kita pelajaran, kalau kita senang sama gurunya, insya Allah pelajaran itu juga bisa diikutin oleh mereka. Bener kan? Nah, dukanya ya ini, ketika ada beberapa yang nggak bisa mengikuti bahasa Inggris karena bagi mereka itu bahasa Inggris itu rumit dan susah dipelajari. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir nih, Bu. Apakah ada saran dari Ibu nih untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti proses profesi guru di zaman milenial ini? Oke, untuk motivasinya ya, satu, gurunya nih, kita sebagai guru harus up to date, ya, up to date apa yang apa sih namanya, ngikutin perkembangan zaman. Terus yang kedua
ini guru, kita sebagai guru harus bisa disenangi oleh para peserta didik. Terus saran yang ketiga, jadi grogi deh saya. Pesan ketiga itu jadilah guru itu udah apa ya? Itu kan ngeblank. Di era ini ya. Jadi biar guru itu memotivasi generasi di guru di zaman milenial ini, di era zaman milenial. Iya, itu yang pertama tadi, satu, guru harus up to date. Yang kedua, kalian calon guru ya harus lebih ini lagi ya, dengan apa sih namanya nih, ilmunya, pelajarannya tuh harus kita lebih di atasnya lagi, maksudnya apa ya, apa sih namanya, kita tuh harus apa sih namanya, ya Allah perlu lebih terdepan lah, intinya lebih terdepan ya, lebih terdepan dari guru-guru yang sebelumnya ya, gitu. Baik. Dan satu lagi, nggak boleh nggak boleh gaptek lah untuk guru, untuk guru milenial sekarang ini, nggak boleh. Kita malu ntar sama anak murid kita kalau kita gaptek. Iya. Mungkin sekian dari kita, Bu. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Bila ada salah kata selama tadi pertanyaan, mohon dimaafkan, Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin aku juga makasih banyak ya. Mungkin itu saja dulu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga. Oh ya.